Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini ada kabar terbaru dari terdakwa kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang Doni Salmanan yang kembali mencuat usai dia kembali flexing di dunia maya. Melihat aksinya itu sejumlah korban muncul ke publik nih Besti. Penasaran seperti apa pernyataan para korban Doni Salmanan itu? Langsung saja ini dia informasinya. Besti masih ingat dengan kasus penipuan berkedok trading yang dilakukan oleh Doni Salmanan tahun 2022 silam? Ya, di tahun itu publik sempat dihebohkan kabar ratusan korban yang merasa dirugikan oleh Doni Salmanan lewat aksinya mengajak masyarakat untuk mengikuti trading yang diklaim sebagai jalan pintas meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Alih-alih menjadi kaya raya dalam sekejap, para korban justru nelangsa karena mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah nih Besti. Sadar tak pernah menerima keuntungan sepeser pun, para korban mulai mencoba mencari tahu akan penyebab kerugian tersebut. Usut punya usut, mereka menemukan sejumlah fakta yang menyebut mereka telah ditipu oleh Doni Salmanan. Tak tinggal diam, para korban tersebut pun membuat laporan polisi ke Barreskrim Polri pada 3 Februari 2022 silam. Perjalanan waktu dan proses polisi menemukan adanya tindak pidana penipuan setelah dilakukan pemeriksaan kepada 13 orang tersangka kala itu. Bersama dengan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, pihak kepolisian juga menyita sejumlah aset senilai 64 miliar rupiah. Daftar tersebut mencakup mobil, motor mewah, hingga barang branded yang dikoleksi Doni Salmanan di kediamannya. Jika Doni itu memang hasil dari jeripayahnya sendiri, kita nggak masalah Bang. Malah kita juga senang. Tapi kalau hasil dari penipuan, ya kalau memang itu jahat ya jahat Bang. Jangan sampai menormalisasikan hasil kejahatannya itu Bang. Kami itu bukan angka ya. Kami bukan sekedar korban kasus. Kami adalah orang-orang yang hidupnya benar-benar hancur. Bebasnya Doni Salmanan bukan hanya tentang satu orang yang keluar dari penjara. Jadi ini tentang luka yang kembali dibuka gitu Pak. Tentang keadilan yang terasa semakin jauh dari kami sebenarnya. Kami ini kehilangan banyak hal Pak. Rumah, pekerjaan, keluarga, harga diri. Bahkan ada yang kehilangan harapan hidup. Sementara itu pelaku bisa kembali menghirup udara bebas si Doni Salmanan ini. Dan kami sekarang masih berjuang menghirup napas di tengah beban yang tidak pernah benar-benar selesai menurut kami. Namun tak disangka, putusan hukuman 8 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah itu ternyata tak menjamin keadilan bagi ratusan para korban Besti. Hal tersebut terlihat dari suara sumbang mereka yang belakangan ini ramai di media sosial. Menurut pengakuan para korban, seharusnya Doni Salmanan diputus hukuman penjara selama 8 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Namun belum sampai 8 tahun, sang konten kreator sudah menghirup udara bebas di tahun keempat menjalani masa tahanan. Ratusan korban yang melihat kebebasan Doni ini justru dibuat risih dan geram nih Besti. Pasalnya, kerugian yang mereka alami hingga puluhan miliar tak kunjung dikembalikan. Di sini banyak jiwa yang kamu zolimin, banyak keluarga yang hancur. Oke? Berapa jiwa yang hancur karena platform yang kamu perkenalkan itu. Dosa pribadi mah bisa kene dimaafkan ke Allah, tapi zolim ke sama manusia mah mana kudu minta maaf, kudu membalikan hakna gitunya. Ya di sini sebagai perwakilan korban juga saya membuka kesempatan untuk saudara Doni untuk bermediasi, untuk berdamai. Berapapun persentase yang diberikan akan kami pertimbangkan dengan sebijak-bijaknya. Sampai detik ini belum Pak, sepeser pun Pak. Jadi kerugian kami
hasil putusannya kan dirampas oleh negara. Para korban ini ngerasa belum mendapat keadilan karena di kasus yang serupa, itu kasusnya di Binomo ya, Indra Kents, itu kan hasil putusan akhirnya dikembalikan ke para korban, Pak. Jadi kami merasa negara ini malah lebih jahat dari Doni Salmanan. Kekesalan para korban semakin tak terbendung ketika mereka menemukan kejanggalan dalam proses hukum yang dijalani Doni Salmanan. Tak hanya soal masa hukuman yang terpotong banyak, tapi juga soal perjalanan proses sidang hukum di pengadilan, di mana para korban menemukan fakta terbaru yang diklaim bisa membuktikan bahwa ada permainan hukum di dalamnya. Bahkan, para korban juga mencium adanya pengecualian atau perlakuan khusus terhadap terdakwa Doni Salmanan saat menjalani masa tahanan di balik bui. Sebenarnya sangat kecewa sekali, Bang. Sebenarnya malu juga, bangsa yang besar kok bisa hukum diatur oleh seorang scammer, Bang, Doni Salmanan. Menurut saya sih sangat malu ya, Bang. Maksudnya keadilan kan udah harga mati, Bang. Kok bisa dibilang karena bocornya hasil putusan pengadilan itu 1 minggu sebelum kan, berarti kita berpikir berarti nih ada sesuatu nih, something antara jaksa, hakim dan pihak Doni, Bang, karena semua udah tersetting sangat rapi, hukuman 4 tahun dan realitanya juga meskipun hasilnya 8 tahun penjara tapi dia 4 tahun sudah bebas, Bang. Dan semakin mengundang amarah publik ketika Doni secara terang-terangan memanfaatkan kembali akun media sosialnya yang dulu disita oleh negara. Bukan sekedar menggunakan untuk kepentingan personal, melainkan untuk kepentingan flexing seperti yang ia lakukan sebelum melakukan penipuan kepada masyarakat. Hal ini membuat para korban semakin merasa khawatir. Doni Salmanan akan memakan korban yang lebih banyak lagi. Kini di benak para korban tersisa tanda tanya besar di mana peran negara dalam menghentikan penipuan yang dilakukan Doni Salmanan secara terbuka dan terang-terangan. Baru pertama kali saya melihat di Indonesia ini seorang penipu baru bebas dipuja-puja, Bang. Welcome King, welcome King. Maksudnya kayak selamat datang kembali gitu loh, Bang. Itu cuman dari hasil flexingan dia, Bang. Padahal itu uang korban semua, Bang. 4 tahun dia bebas, ternyata sekarang dia udah flexing lagi berbagi duit, Bang. Sedangkan Didan berusaha berjuang online shop, dia jualan kerudungnya, Doni tiba-tiba flexing ngasih uang jutaan per orang, kan uang dari mana, Bang? Meskipun putusannya udah ketok palu kalau menurut saya, tapi jika memang ada permainan entah itu jaksa atau hakim, menurut saya pribadi ya wajib diusut, Bang. Sebenarnya kita udah menyurati komisi yudisial 3 kali, Bang, karena kita mengikuti aturan harus menyurati baru diproses. Ternyata kita menyurati untuk diproses agar hakim dan jaksa ini diusut juga, sampai sekarang tidak ada sama sekali, Bang. Ditambah lagi segala kerugian dan banyaknya yang hilang dari hidup para korban sampai saat ini belum terbayar lunas nih, Basti. Dan ironinya, sampai saat ini Doni Salmanan tak kunjung meminta maaf kepada para korban. Sepertinya tidak merasa gitu, karena nggak ada keluar kata-kata minta maaf ke para korban. Minta maafnya ke istrinya sama ke ibunya doang itu. Nggak tahu ya doa-doa para korban itu. Lantas, akankah Doni Salmanan akan membayar semua kerugian para korban? Atau akan ada laporan hukum yang lebih serius ke depannya? Atau pihak korban sudah mempersiapkan langkah yang lebih serius? Oke, jangan kemana-mana dulu, Besti, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.